Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di channel Resi Wardana. Oke, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang fungsi kedua dari support resisten. Di video pertama kita membahas tentang pengertian support resisten, tentang cara menggambar support resisten, dan fungsi pertama dari support resisten adalah untuk mengetahui arah tren dari market structure-nya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi kedua dari support resisten. Apa itu? Yaitu adalah konfirmasi atau tempat entry, teman-teman. Konfirmasi atau tempat entry. Di mana kita akan entry, yaitu di 3 jenis support resisten ini, teman-teman. Yang pertama adalah resisten become support atau kita singkat sebagai RBS. Yang kedua adalah support become resistant atau kita singkat sebagai SBR. Dan yang ketiga adalah significant support resistant. Oke, kita mulai saja yang pertama, teman-teman. Yang pertama itu adalah RBS atau resistance become support. Ini terjadi ketika market sedang up atau sedang uptrend, teman-teman. Jadi harga dimulai dari bawah, dia naik ke atas, teman-teman. Kemudian dia membuat higher low atau pullback ke bawah. Nah, di sini kita punya suatu level yang disebut sebagai resisten atau swing high-nya di sini, teman-teman. Nah, ketika level resisten tersebut di-break oleh harga, teman-teman, yang kita lakukan adalah kita akan masuk atau berpikir sebagai buyer. Jadi kita akan menempatkan posisi kita sebagai buyer, teman-teman. Yang artinya kita akan berpikir buy only. Kenapa? Karena harga sudah break resisten atau dia akan membuat swing high yang lebih tinggi dari swing high sebelumnya, teman-teman. Pertanyaan yang kedua, di mana kita akan beli? Yaitu di level resisten yang sudah di break, teman-teman. Resisten di break, harga pullback, dan kembali di area atau level tersebut, teman-teman. Dan dia menjadi sebuah swing low atau support di sini, teman-teman. Jadi ini adalah RBS, resistance berubah menjadi support, teman-teman. Ketika suatu resisten di break oleh harga, kita akan menjadi seorang pembeli dan membeli di level resisten yang di break tersebut, teman-teman. Dengan potensi dia akan membentuk RBS. Contoh di market, teman-teman ya, RBS itu adalah seperti ini. Kita cari di market. Kalau teman-teman lihat di sini, kita punya low, high, kemudian punya higher low. Nah, dari sini kita punya satu level resisten di sini, teman-teman. Ini adalah resistennya kita, teman-teman. Ini adalah resisten. Ketika harga naik kembali dan berhasil menembus resisten ini, teman-teman,
Nah, dari sini kita sudah tahu kalau arah pergerakan marketnya adalah up atau dia dalam fase uptrend, teman-teman. Karena kita punya low, high, higher low, dan kita punya higher high, teman-teman. Ini kita bahas di video sebelumnya ya, teman-teman. Kalau teman-teman bingung tentang formasi uptrend secara market structure-nya, boleh teman-teman tonton video sebelumnya. Nah, ketika resisten ini di break, teman-teman, pertanyaannya kita akan beli di harga berapa atau di level mana kita akan beli kalau kita sebagai buyer, yaitu di resisten, di level resisten yang di break tadi, teman-teman. Sehingga harga turun, dia masuk ke resisten yang di break tadi, teman-teman. Ini dia dari resisten, dia berubah menjadi support, kemudian dia lanjut up, teman-teman. Jadi dari resisten tadi, sekarang sudah menjadi support, teman-teman. Ini yang disebut dengan RBS. Resisten become support. Jadi ini ada yang menyebutnya adalah sebagai flip, teman-teman. Di masa lalu dia sebagai resisten, kemudian di sekarang dia berfungsi sebagai level support, teman-teman. Ini untuk contoh RBS. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman, kita punya yang namanya SBR. Support become resistant. Adalah kebalikannya, teman-teman, dari RBS, teman-teman. Kalau RBS terjadi di uptrend, kalau SBR terjadi di downtrend, teman-teman. Support di break oleh harga pullback, dan kembali drop. Support yang di break tadi sekarang sudah berganti atau berubah menjadi resisten, teman-teman. Jadi kita punya histori harga di sini, harga turun, kemudian naik lagi, swing low terakhirnya dia adalah support, teman-teman. Kemudian harga break menembus swing low terakhirnya atau level support terakhirnya, teman-teman. Dari cerita ini, kita sudah tahu ketika kita harus masuk dalam market ini, kita akan bertindak sebagai seller. Kenapa? Karena harga membentuk support yang lebih rendah dari support sebelumnya. Pertanyaannya, kalau kita sebagai seller, kita akan beli di harga, kita akan jual di harga berapa? Yaitu di harga atau di level support yang di break tadi. Dengan potensi support tersebut akan berubah menjadi fungsinya menjadi resisten, teman-teman. Jadi support berubah menjadi resisten. Ini yang disebut dengan SBR. Contoh di dalam market atau secara chartnya, ini seperti ini, teman-teman. Jika teman-teman lihat di sini, secara histori harga kita punya downtrend di sini, teman-teman. Harga turun, kemudian dia itu pullback. Nah, dalam proses ini, teman-teman, kita punya swing low terakhir di sini. Ini adalah supportnya, teman-teman. Ini adalah support. Dia membentuk support seperti ini, teman-teman ya. Kemudian harga lanjut drop dan berhasil memecah atau break level supportnya. Dari sini kita sudah tahu kalau kita masuk dalam market seperti ini, sebaiknya kita bertindak sebagai apa? Nah, di sini kita akan bertindak sebagai seller. Kenapa? Karena harga berhasil memecah atau membuat support baru atau swing low baru.
swing low yang lebih rendah dari swing low sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, di level mana kita akan sell? Yaitu di level support tadi, teman-teman. Jadi kita tunggu harga pullback, kemudian harga masuk atau menyentuh area-area support tadi. Kita boleh masuk di sini dan harga drop kembali, teman-teman. Ini yang disebut sebagai support di masa lalu, kemudian sekarang dia bertindak sebagai resisten. Jadi support yang di break berpotensi akan berubah menjadi resisten, teman-teman. Ini yang disebut dengan support become resistant atau SBR. Teman-teman, ada yang menyebut ini adalah area flip juga. Flip itu ibaratkan daun pintu, ini adalah engsel. Oke, ini untuk contoh SBR, teman-teman ya. Kemudian fungsi yang ketiga. Yang ketiga kita punya signifikan support resisten. Apa itu signifikan support resisten? Signifikan support resisten itu adalah resisten atau support yang sejajar atau sama baris, teman-teman. Signifikan support resisten. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah area signifikan support resisten, teman-teman. Atau kita sebut sebagai key level. Karena di masa lalu dia sebagai resisten, di break oleh harga, kemudian dia berubah fungsi menjadi support, di break lagi sama harga, dia menjadi support di sini. Terus ini juga dia support. Kemudian di sini dia sebagai resisten. Signifikan support resisten intinya, teman-teman, di level tersebut terjadi penolakan harga. Dia mau ke atas, tertahan oleh level ini, akhirnya dia drop lagi, dia mencoba ke atas lagi, tertahan di level ini, kemudian drop lagi. Suatu ketika harga break area tersebut, ketika pullback, area tersebut atau level tersebut juga menahan harga untuk ke bawah, teman-teman. Jadi signifikan support resisten itu adalah support atau resisten yang sama baris atau sejajar, teman-teman. Jadi secara historikalnya dia sejajar seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah signifikan support resisten. Signifikan support resisten, teman-teman, adalah acuan tempat entry juga, teman-teman. Teman-teman bisa ketika level ini di break, pullback-nya teman-teman bisa entry di sini. Cuma support resisten tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Dia harus digabung dengan metode lain. Lebih pasnya itu adalah supply and demand, teman-teman. Kenapa? Karena supply and demand kita akan lebih membahas tentang resikonya. Kalau support resisten adalah tempat entry-nya kita, di supply and demand kita akan membahas tempat exit-nya kita, yaitu adalah penempatan stop loss-nya, teman-teman. Teman-teman kebayang nggak ketika teman-teman hanya beracuan dengan support resisten, pertanyaannya, di mana penempatan stop loss-nya? Bagaimana acuan
untuk manajemen resikonya, mengukur lebar area atau mengukur resikonya teman-teman. Nah, di supply and demand kita akan belajar tentang itu teman-teman. Jadi support and resistance ini tidak bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Oke, saya kasih contoh teman-teman. Kita kasih contoh. Mungkin ini bisa jadi contoh teman-teman. Kita perhatikan di sini teman-teman ya. Kita punya support di sini teman-teman. Ketika harga naik, dia membentuk, kita mempunyai resisten di sini teman-teman. Ketika harga naik, kita punya level resisten di sini. Kemudian level ini di break oleh harga. Level ini di break oleh harga teman-teman. Ketika dia break suatu resisten ini teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini kita punya formasi demand, yaitu di sini teman-teman. Ini adalah formasi demand, rally, base, rally. Ini akan kita bahas secara detail di video-video selanjutnya teman-teman. Yang penting kita mendalami atau tahu penempatan atau alasan kita entry, alasan kita buy atau sell itu karena apa teman-teman. Jadi kalau seperti kasus seperti ini jelas kita punya alasan entry di market karena ada resisten yang di break. Dan ketika kita masuk di market, kita menempatkan diri sebagai buyer. Jadi di market itu teman-teman sebenarnya kita harus hitam putih teman-teman, nggak boleh abu-abu. Dalam arti ketika kita masuk ke market, kita akan menempatkan diri sebagai siapa? Sebagai buyer kah atau sebagai seller kah? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, ketika kita sudah tahu posisi kita adalah sebagai buyer atau sebagai seller, di level berapa kita akan masuk? Kalau sebagai buyer di level berapa kita akan beli? Kalau sebagai seller di level berapa kita akan jual? Itu yang kedua teman-teman. Kemudian yang ketiga, jika kita sebagai buyer, berapa banyak yang bakalan kita beli? Ini adalah lot ya teman-teman. Kalau kita sebagai seller, berapa banyak yang harus kita jual? Kemudian yang keempat, yang terakhir, itu adalah di mana tempat kita keluar. Ketika kita masuk di market, kita memposisikan sebagai buyer, harga belinya di level X katakanlah. Pertanyaan selanjutnya, berapa lot yang harus kita beli? Kemudian yang terakhir, di harga berapa kita harus keluar dari market? Ketika market sesuai ekspektasi kita harus taking profit di harga berapa? Ketika market di luar ekspektasi kita akan cut loss atau stop loss di level berapa? Jadi 4 pertanyaan ini harus hitam putih, nggak boleh abu-abu teman-teman. Nah, alasan kita entry teman-teman itu adalah pertanyaan kedua. Dari beberapa yang saya jelaskan tadi, di mana tempat kita entry itu adalah alasan kedua setelah kita tahu kita sebagai siapa. Di kasus ini kita sebagai buyer jelas. Kenapa? Karena harga membentuk higher high teman-teman. Atau swing high yang lebih tinggi dari swing high sebelumnya. Atau dia memecah suatu level resisten. Jadi kita akan menempatkan diri sebagai pembeli. Pertanyaan berikutnya adalah di level berapa kita akan beli? Yaitu di level support, resisten yang di break dan dia berpotensi jadi support atau RBS. Jadi seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, jika kita tidak mendalami metode yang lain, kita hanya support resisten saja, jelas stop loss-nya kita adalah di sini, teman-teman. Kita akan masuk market atau kita akan buy di sini. Stop loss-nya adalah di swing low terakhirnya adalah di sini, teman-teman. Dan ini sangat besar sekali, teman-teman. Resikonya besar sekali, teman-teman. Jika kita ukur, kalau kita buy di sini ke swing low sini, teman-teman, adalah 32 poin. Nah, karena kita punya metode berikutnya adalah metode supply and demand, teman-teman. Kita kombinasikan. Di sini kita punya rally base rally. Jadi kita entry-nya adalah di level demand-nya, teman-teman. Rally base rally. Dengan stop loss adalah di base demand tersebut. Jadi stop loss-nya kita adalah di bawah base ini sedikit, teman-teman. Kita kasih buffer kira-kira 5 atau sampai 10 poin. Dari resiko 30 poin, teman-teman, teman-teman bisa mengecilkan risiko yang dari 32 poin sekarang risikonya hanya 13 poin, teman-teman. Jadi itu fungsinya, teman-teman ya. Jadi support resisten tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Oke, kita cari contoh berikutnya. Contoh selanjutnya adalah oke. Kita perhatikan di sini kita punya support yang sejajar. Ini bisa kita katakan sebagai signifikan support, teman-teman. Suatu ketika support ini, level ini, teman-teman, di-break oleh harga. Dan harga retrace ke atas, kemudian dia drop lagi, teman-teman. Ketika harga meninggalkan level yang di-break tadi, dia meninggalkan suatu area atau base di sini, teman-teman. Ini adalah supply, teman-teman ya. Rally, base, drop. Supply demand kita akan bahas lebih detail di video berikutnya, teman-teman. Kita boleh entry di level ini, teman-teman ya, sebagai seller. Karena harga drop ke bawah, teman-teman. Kalau kita tarik ke belakang. Nah, di sini teman-teman harga ke trigger. Dan secara resikonya ini sangat kecil. Hanya 11 poin, teman-teman. Kebayang kalau kita tidak punya atau tidak menggabungkan supply demand dengan support resisten. Katakanlah kita hanya melihat support resisten saja, berarti SL-nya kita nanti penempatan SL-nya kita ini pasti di atasnya swing high sebelumnya, teman-teman. Kalau kita ukur, ini resikonya 41 poin, teman-teman, atau 41 pips. Karena kita punya metode lain yaitu supply and demand, teman-teman. Resiko sebesar ini bisa kita kecilkan menjadi 10 poin, teman-teman. Nah, fungsinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi support resisten itu harus digabung dengan supply and demand, teman-teman. Jadi support resisten tersebut hanya sebagai konfirmasi. Itu adalah konfirmasi arah marketnya serta konfirmasi level entry-nya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang support become resistant, resistant become support, dan signifikan support resistant. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Salam sehat selalu, teman-teman, dan jangan lupa terus belajar. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.